Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. And I'm back again with your host. This is admin yang selalu setia menjadi narator sekaligus host kebanggaan sobat nganu sekalian. Apa kabar? Kembali lagi di segmen Kamis Gerimis, khusus di hari Kamis ya. Ini Kamis Gerimis pertama di tahun 2021. Jadi so excited banget. Nanti kan juga besok hari Senin akan ada satu buah cerita. Bukan cerita sih, gue udah record bareng sama salah satu narasumber juga. Followers gue juga sih, kayak gue aja ngobrol. Lucu banget orangnya. Nanti tungguin aja untuk hari Senin besok. Jadi hari ini seperti biasa gak mau lama-lama lagi, karena gue juga lagi sedang terburu-buru. Gue record di hari Kamis juga. Dan hari ini gue rencananya mau dating. Oke, langsung saja. Udah ada beberapa yang masuk ke direct message gue di OFWB Podcast. Jadi buat teman-teman yang mau cerita, langsung aja kirim ke FWB Podcast, oke? Jangan cerita di over TWB, karena bakal ketumpuk DM lo. Dan gue juga kadang suka malas banget buka-bukain DM. Jadi buat teman-teman yang mau cerita, boleh banget buat langsung cerita di FWB Podcast. Dan ini udah adalah salah satu yang gue yang akan gue bacakan. Jadi let's go. Oke, gini ceritanya. Halo Min. Ini cewek sih yang cerita kayak seru ya. Halo Min. Jadi gue mau Jadi gue mau confess tentang cerita gue oral sex sama cowok yang baru aja gue kenal dari kolom komentar akun lo. What the fuck? It's a funny story honestly. Gue berharap banget lo nge-up story ini sih Min. Soalnya ini bener-bener funny and wasn't expected at all gitu loh. And oh iya, first of all Mimin jangan kaget ya, gue masih anak SMA kelas 12. Tapi balik lagi, age is just a number, right? Ya. Jadi ceritanya waktu itu gue update instastory gitu. Nah, terus ada cowok yang bikin gue penasaran nge-reply instastory gue. Sebut saja dia ini si D. Nah, waktu itu gue lagi di mall daerah Jakarta Pusat di dekat bundaran HI. Ya, you know lah pasti di mall mana. Nah, terus si D ini nge-reply, "Wah, lo lagi di sini ya? Mau gue samperin enggak?" Gue awalnya kayak kaget gitu loh. Lalu siapa? Gue aja enggak tahu, terus tiba-tiba ngajak ketemu gitu. Dan si D ini sempet gue ignore karena ya gue malas aja gitu interaksi sama strangers yang gue enggak tahu sama sekali. Tapi sering berjalannya waktu, karena gue suka update instastory, si D ini hampir setiap saat reply instastory gue terus. Dan ya udah deh, gue penasaran dong. Terus akhirnya kita kenalan dan ternyata kita seumuran cuy, nggak nyangka. Sama-sama kelas 12 SMA. Gak berhenti di situ, si D juga mau ngajak gue meet up karena katanya mau meluk gue. Hah? Nah, terus akhirnya kita meet up di salah satu mall daerah Jakarta Selatan. Pas ketemu tuh kayak awkward banget gitu loh. Gue gak expect bakal gimana-gimana sama dia. Soalnya itu juga di mall juga kan. Terus tiba-tiba pas di eskalator dia gandeng tangan gue dong Min. Gue bener-bener expect banget kalau gue bakal bisa kayak gitu sama strangers yang baru aja gue temuin. Terus dia ngomong, "Ih, tangan lo dingin banget deh. Sini gue angetin," katanya. Wah anjir, gue antara seneng sama malu sama awkward campur aduk gitu loh. Gue cuma senyum-senyum doang. Tapi ya gak kelihatan ya kan pakai masker. Terus gak berhenti di situ, si D mulai ngobrol tentang akun lo yang OFWB Podcast ini. Dia cerita kalau dia juga pendengar setiap podcast lo sama kayak gue. Oke, thank you so much. Terus kita ngobrol-ngobrol, yang bagian lucunya gak ngobrolin yang horny parts gitu loh. Tapi tiba-tiba si D ngomong gini, "Lu mau gak buat cerita kayak gitu juga?" Dan gue langsung kayak, "Hah? Serius? Ini di mall woy, gila." Terus kata dia, toilet lantai atas yang toilet ruang disabilitas tuh sepi cuy. Gue langsung kayak ya udah oke.
sempat mandir-mandir sana sini min. Gue sama dia kayak cari toilet di mall itu yang benar-benar sepi, karena ya you know lah, kita juga meminimalisir supaya nggak ada yang lihat. Nah, pas udah dapat toilet yang benar-benar sepi, gue masuk duluan nih ke toilet yang khusus disabilitas, yang paling lebar sendiri toiletnya. Pas udah sama-sama berdua di dalam, langsung kita make out gitu men. Ya nggak perlu gue jelasin lah detailnya kayak gimana. Tapi I can see the way he kiss me, itu agak agresif anjir. Mantap banget deh. Gue suka nih sama yang begini-begini. Terus gue BJ dia fingering sama licking gue gitu. Sumpah enak banget. Terus pas dia nanya gue mau nyoba masuk gak, kata dia. Gue kayak mikir gitu, anjir ini malu udah mau tutup, gue takut gak bisa keluar, nanti dikunci terus ke gap security gimana. Terus gue sama si Denny bener-bener cuma sekedar roleplay gitu doang, gak yang literally fuck banget gitu loh. Bukan karena gak bisa, tapi karena mall udah mau tutup dan takut ketahuan security. Dan gue agak deg-degan sih pas selesai terus keluar dari toilet tuh. Sedih banget juga gak sampai come. Bisa dihitung cuma 8 menit lah kira-kira gue sama dia make out di toilet. Nah, terus keluar dari situ pas mau ke lobby mall, dia gak berhenti ganting tangan gue. Terus gue bilang, anjir gak enak nih, gue masih becek jalan. Dianya ketawa-ketawa gitu. Niatnya gue pulang dari mall itu mau ngerum gitu sama dia, tapi gak bisa, soalnya orang tua gue udah telepon suruh pulang. Dan dia juga gak bisa sih, ya maklum lah min, namanya anak SMA ya masih tinggal sama orang tua. Terus akhirnya ya udah kita pulang masing-masing, dia naik grab car, gue dijemput. Pas udah balik dia ngechat gue di line, katanya blowjob lo enak banget. Dan terus si Denny bilang, oke, mulai sekarang kita FWB-an, lo percaya sama gue kan? Dalam hati gue kayak langsung kayak yes, alhamdulillah akhirnya punya FWB. Anjing. Anjir, soalnya gue kayak capek banget min, siap gue horny gitu, nggak ada orang yang bisa gue lampiasin. Dan si Denny sekarang no longer strangers to me, walaupun gue belum kenal dia banget, tapi gue trust dia kok buat jadi fuck buddy gue. Dan and I actually am not proud of it. Gue tahu yang gue lakuin itu salah. Hookups, iya. Ini nih ada hook up di toilet, yang ngewe di toilet lah ya. Tapi justru dari situ gue jadi tahu kalau dia tuh jago mainin badan gue. Ya gue nggak bisa nolak banget lah. Jadi gitu aja min. And sorry panjang banget. Tapi gue makasih sama lo min, karena kalau gue jadi nemu orang jadi buat jadi fuck buddy gue, dan alhamdulillahnya sumuran. Dan jadi obrolan gue sama si dia tentang sekolah sama pacar itu ada nyambungnya gitu loh. Gak harus melulu tentang seks atau fantasi kita. Once more buat si D, gue yakin dia bakal dengar podcast ini. Dan ya woi, gue confess ke adminnya udah seneng kan lo sekarang punya cerita di FWB Podcast. Semoga gue terus sama si D bisa eksplor jauh dan sampai seterusnya. Wow, gokil. Tapi kamu yang cerita boleh juga, cie. Canda kamu. Enggak bercanda. Seru juga ya, anak SMA udah aneh-aneh kayak gini, anjing. Dan perkara dari komen gue emang bangsat banget sih anjing. Gak jelas nih bangsat nih. Banyak yang nyolong start di belakang gue, cie. Padahal sebenarnya gue juga lebih bisa sih, cuman karena gue gak mau aja. Gak, canda-canda. Jadi intinya adalah ya, aduh, orang gak bakal masuk kalau lo gak ngasih jalan. Intinya gitu sih. Cuman kalau masakan ya lo mungkin ada interesting juga sama seorang, ya I think silahkan aja. Gue gak menahan untuk ini itu dan ini gitu loh. Karena pada dasarnya adalah ya this is your life, this is your hal yang emang lo harus jalanin, atau hal yang emang ya udah this is me, atau ya nggak apa-apa gitu loh. Gue nggak pernah mempermasalahkan itu sih sebenarnya. Dan ya selamat juga, gue mau ngucapin selamat karena lo sudah mendapatkan FWB. aduh. Pokoknya intinya adalah ketika ada something yang ini di luar tanggung jawab gue, di luar kontrol gue, ketika ada something nanti ada kejadian atau apa, ya gue pasti akan nggak mau sih ikut campur, karena ya dia bukan bagian gue dan wilayah gue juga gitu nggak. Jadi ya buat teman-teman hati-hati kalau misalkan ada yang dapat
chat atau message dari orang yang tidak dikenal ngajak FWB-an sama strangers. But ya ini balik lagi ke diri kalian, balik lagi ke hal yang emang kalian jalani gitu loh. Jadi kalau misalkan emang lu ngerasa kayak gitu ya sok atuh, ya udahlah, kayak gitu sih. Aduh, ini siapa yang nelfon gue nggak tahu. Ada yang nelfon gue tapi gue lagi recording lagi. My god, siapa yang nelfon gue? Aduh, kenapa nih? Oke, jadi I think it's enough untuk episode kali ini. Di 10 menit aja gue rasa cukup untuk Kamis Grimis pada hari ini. I'm so sorry kalau misalkan gue banyak kurangnya ataupun gimana, karena gue juga lagi buru-buru karena ada something yang harus gue kerjakan. Karena gue mau ngedate. Aduh, admin bucin banget ya. Aduh, maaf. Jadi intinya jangan lupa untuk dengerin podcast selalu. Dan jangan ngadi-ngadi juga kalau misalkan ada orang-orang aneh yang mau ngechat lo. Gue gak bisa ngontrol itu. Jadi I'm so sorry kalau misalkan ada orang-orang kayak gitu. Jadi kalau misalkan lo mendapatkan hal-hal kayak gitu, ya silahkan di blok aja kalau gak suka. Jangan sosok lapor ke gue, ya is okay juga sih. Cuman ada beberapa yang gue baca terus gue bilang kayak ya enggak lah, ya blok aja gitu loh. Ya maksud gue jangan disalahkan guanya gitu loh. Kan yang kayak gitu bukan gue. Jadi ya semoga followers gue juga bisa punya yang namanya kecerdasan ya. Jangan jadi kayak ngecat orang gak punya sopan santun gitu loh. Semoga sih mereka pada sadar ya. Dan lo semua mungkin ada yang terkena dampak gitu, ataupun lo berada di fase itu, ya gue rasa semoga lo gak ikut kena ataupun jadi ikutan toxic sih. Oke, I think it's enough untuk episode kali ini. Sorry gue gak bisa lama-lama ya. Cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk follow Instagram di @overheardfvb dan juga untuk cerita khusus di @ofvbpodcast. Sampai bertemu di episode Senin besok sama Elvira. Nanti tungguin aja, seru banget. Dan di sini gue admin pamit undur suara. Sampai jumpa. Bye.